Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis, dilanjutkan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada halaman 23. Sebelumnya telah dibahas bahwa untuk memperoleh kemudahan di dalam memahami ilmu-ilmu hakikat hingga memperoleh kefutuh sehingga dapat merasakan secara zauq, yaitu secara rasa, perlu istiqomah di dalam zikir sholawat. Jadi menurut Syekh Nafis Al-Banjari, ternyata harus ada upaya ikhtiar lahir dan batin. Secara teori ilmu kita harus paham apa itu tauhid mukasyafah, apa itu tauhid ahli kasfi, bagaimana konsepnya dan bagaimana penjelasannya. Setelah kita paham secara teoritis, kemudian supaya pemahaman yang sudah kita peroleh bisa masuk kepada zauq, rasa, perlu dorongan, yaitu dengan zikir secara istiqomah, zikir sholawat. Menurut Syekh Nafis bahwa zikir sholawat ini yang akan membuka pintu-pintu kema'rifahan. Karena itu bagi para salik, para pengkaji ilmu tasawuf dan ilmu hakikat, jangan sampai tidak punya atau tidak mengamalkan zikir sholawat dalam waktu 24 jam ini. Nah, selanjutnya Syekh Nafis akan menjelaskan bagaimana praktek dari tauhid mukasyafah, yaitu tauhid khusus yang sudah dijelaskan oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Setelah kita paham 4 konsep tauhid mukasyafah, yang pertama tauhid af'al, mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Yang kedua tauhid asma, mengesahkan semua nama kembali kepada Allah. Tauhid af'al, mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Dan tauhid dzat, mengesahkan segala zat milik Allah. Yang ketiga tauhid sifat, mengesahkan semua sifat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 tauhid ini, saya ulang, tauhid af'al, mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Kemudian tauhid asma, mengesahkan semua nama kembali kepada Allah. Yang ketiga tauhid sifat, mengesahkan semua sifat kembali kepada Allah. Dan yang keempat tauhid dzat, mengesahkan semua zat kembali kepada Allah.
Nah, ini setelah paham teori ini, kemudian bagaimana cara mempraktekkan. Ya. Dalam penjelasan sebelumnya sudah ada. Di sini Syekh Nafis akan menjelaskan soal bagaimana praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dan adapun kaifiat, ya, bimbang dengan mentauhidkan Allah Ta'ala itu, yaitu seperti bahwa engkau lihat akan tiap-tiap gerak dan sukun, ya. Jadi kita disuruh langsung mempraktekkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak ada waktu 1 detik, 2 detik, 1 menit misalkan, yaitu dengan melihat semua gerakan, ya, semua gerakan yang ada di alam semesta ini, ya, baik gerakan daun, baik gerakan pohon, baik gerakan manusia. Dan sukunnya itu yaitu diam, ya, tidak bergerak. Jadi gerak dan sukun, ya. Gerak itu pada saat beraktivitas, kemudian sukun diam itu pada saat tidak ada aktivitas. Dan ini harus dipandang, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini praktek yang paling praktis dan sederhana. Misalkan kita melihat daun, ya, di depan kita yang sedang bergoyang, daun yang sedang bergerak. Kalau melihat penjelasan Syekh Nafis ini, pada saat ketika kita melihat daun bergerak, daun ini bergerak karena ada angin yang meniupnya. Kemudian angin ini siapa yang menciptakan? Ya, kemudian ketemulah, ya, tidak ada yang menggerakkan sesuatu apapun sekalipun melalui gerakan angin, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika kita melihat, ya, daun bergerak dalam keyakinan kita, iktikad kita bisa mengembalikan kepada Allah, bahwa Allah lah yang menggerakkan. Kan hakikatnya angin itu juga ciptaan Allah. Tidak mungkin angin itu bergerak, ya, tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan dijelaskan, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Tidak ada, ya, sesuatu sebesar biji sawi yang bergerak di alam semesta ini kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah. Lah, ini harus mulai kita praktekkan. Praktekkan dengan cara memandang tadi, ya, menghayati, kemudian memandang, mengembalikan kepada Allah. Ya, ini cara yang praktis. Setelah kita bisa melatih diri, ya, dengan hal-hal yang kecil yang ada di hadapan kita, kemudian ketika kita melihat di luar diri, ya, di sekeliling kita, di jalan, dimanapun, senantiasa hati kita dilatih untuk memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini, ya, harus dipahami prakteknya, yaitu dengan cara memandang mata lahiriah, kemudian hati kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu untuk diucapkan, tidak perlu juga untuk diungkapkan, sebab kalau diungkapkan akan menjadi satohat, yaitu ucapan-ucapan yang berlawanan, dan ini menimbulkan kontroversi.
Itu. Maka harus dipahami bagaimana praktek yang benar. Jangan sampai setelah kita paham kemudian kita keluar kalimat yang bisa menimbulkan kontroversi atau menimbulkan permasalahan. Sebab praktek yang benar yaitu setelah kita memandang dengan mata lahir, mata batin kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya setelah gerak dan sukun, berarti gerak itu aktivitas, sukun itu diam, ya. Dua hal ini ya tetap harus dipandang, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pandangan mata hati, bukan dengan ucapan. Kemudian selanjutnya tiap-tiap kalam dan sukut, ya. Kalam itu ucapan, kebalikan kalam itu sukut, diam. Segala ucapan yang keluar dari lisan ini masuk kategori kalam, dan sukut yaitu ketika diam. Pada saat kita melihat ya orang berbicara, berkata, ya. Ini ketika kita mengamalkan ilmu mukasyafah ini, yaitu dengan cara memandang mata lahir kita, kemudian hati kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mata lahir memandang, oh ya dia berkata seperti itu, kemudian hatinya mengembalikan, ya hakikatnya orang tersebut bisa berkata ya karena digerakkan oleh Allah. Kok bisa? Lah, lisan orang tersebut bisa keluar kalimat, bisa keluar kata, itu karena di dalam dirinya ada ruh, dan ruh min amri Rabbi. Kalau ruh tidak ada, maka secara otomatis lesannya tidak bergerak. Nah, ini cara memahami bagaimana kok orang berkata kemudian dipandang, dikembalikan kepada Allah. Oh, ternyata kita kembalikan kepada hakikatnya. Ya, tidak mungkin orang bisa berbicara kalau di dalamnya tidak ada ruh. Ketika ada ruh, dia bisa berbicara. Maka hakikatnya yang menggerakkan tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, ya selalu diingatkan, ini harus dipraktekkan dengan pandangan mata hati, ya, tidak boleh untuk diucapkan. Nah, ini. Jadi kalam dan sukut harus kedua-duanya dipandang dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu, baik gerak dan diam, baik ya berbicara dan diam, ya, semuanya harus dipandang terbit daripada Allah. Ya, semua harus dipandang, ya, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, logikanya tadi, tidak mungkin orang bisa bergerak, orang bisa bicara kalau tidak ada ruh. Gitu. Sama ada ia daripadamu atau daripada yang lain. Maksudnya, baik itu terjadi pada dirimu, ya, diri kita, ketika kita bicara, ketika kita diam, ketika kita bergerak, ketika diam, ya itu dilatih untuk dipandang, dikembalikan kepada Allah. Sebab hakikat diri kita bisa bergerak, bisa bicara, ya karena di dalam diri kita ada ruh, dan ruh ini min amri Rabbi. Ketika ruh keluar dari jasad ini, maka jasad ini sudah tidak bisa apa-apa. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, lidah, lisan tidak bisa bicara.
Kenapa bisa bergerak? Kenapa bisa bicara? Karena di dalamnya ada ruh. Maka disinilah kita disuruh memandang kepada hakikatnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripadamu, dan bersungguh-sungguhlah engkau daripada yang demikian itu. Jadi kita disuruh bersungguh-sungguh untuk melatih, mempraktekkan. Tapi dengan catatan jangan sekali-sekali diucapkan. Kalau diucapkan terjadilah satohat. Kalau keluar kalimat satohat nanti akan menimbulkan masalah. Yang pertama, Allah akan menguji secara langsung. Konsisten enggak dengan ucapan itu? Ya, akan diuji ya dengan ujian yang berat. Ya, ini malah menyebabkan masalah baru gitu. Karena itu sudah diingatkan, ketika praktek ilmu semacam ini harus dipahami betul mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Sebagaimana penjelasan tadi, prakteknya itu hanya dirasakan, prakteknya hanya dipandang secara mata batin, tidak untuk diucapkan. Kalau diucapkan maka seperti kejadian yang sudah-sudah, akhirnya menimbulkan kontroversi dan menimbulkan masalah, dan Allah akan memberikan ujian yang berat. Ini kalau diucapkan. Karena itu ya, batasan-batasan ini harus dipahami, jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar ya resikonya kena sendiri. Maka supaya kita aman ya, kita pakailah apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama muhaqqiqin, bahwa ini adalah praktek secara zauq, secara rasa, dengan dikembalikan kepada Allah, bukan untuk diucapkan. Kemudian selanjutnya ya, kita dituntut untuk sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu ya mulai mempraktekkan sedikit demi sedikit. Ya, dari 24 jam masa kita nggak menyisakan waktu untuk latihan memandang ya terhadap segala objek ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sekalian waktumu hingga tahqiqlah gitu. Jadi kita disuruh untuk berlatih dengan bersungguh-sungguh sampai seluruh waktumu hingga tahqiq. Tahqiq itu apa? Yaitu proses pemahaman hingga mencapai puncak keyakinan gitu. Jadi dari pemahaman kemudian dirasakan hingga mencapai puncak keyakinan, itu namanya tahqiq. Contoh tahqiq ya, orang disebut tahqiq ya kalau dia benar-benar sudah memahami, meyakini, merasakan. Ini namanya tahqiq. Ya, kalau kita analogkan dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita akan tahqiq kepada sesuatu ya manakala kita sudah memahami ya, kemudian kita merasakan. Dan ketika merasakan kita tidak goyah sedikit pun. Contoh, ketika kita mencoba minum kopi ya kita sudah tahqiq bahwa ini ya kopi yang memiliki karakteristik, setiap kopi itu punya khas masing-masing. Ketika kita sudah tahqiq rasa kopi, itu bisa membedakan, oh ini kopi daerah ini, kopi daerah ini ya, ini namanya sebuah proses tahqiq, bisa merasakan, bisa membedakan, karena ya dia sudah memahami dan merasakan. Begitu juga ilmu hakikat ini. Teorinya kita sudah paham, praktek dikit sedikit ya sudah kita lakukan, kemudian kita sampailah pada puncak keyakinan. Ketika puncak keyakinan, dia tidak akan goyah sedikit pun. Ketika dikasih minuman ya, misalkan
ini kopi daerah ini, ya dia akan berkata, nggak bisa dibohongin. Oh ini kopi yang murah, ini kopi sasetan. Itu instingnya, rasanya itu sudah bisa memilah itu. Nah, ini namanya sebuah rasa yang sudah tahqiq. Begitu juga pemahaman yang sudah tahqiq, ya itu juga tidak akan goyah sedikit pun. Gitu. Kemudian selanjutnya, jadi targetnya adalah hingga tahqiq, ya, dalam memahami ilmu tauhid ini. Hingga tahqiqlah engkau dengan yang demikian itu dengan rasa dzauq gitu. Jadi tahqiqnya itu dengan rasa dzauq. Ya, dzauq itu rasa yang kita rasakan. Kita merasakan sambal, ya. Itu pun kalau orang yang sudah tahqiq itu secara otomatis dia mencicipi sedikit itu sudah merasakan. Oh ini sambal enak, oh ini sambal asin, oh ini sambal anyep misalkan. Ini perumpamaan ilmu yang tahqiq. Begitu juga ketika ilmu kita tahqiq, pandangan kita tidak goyah sedikit pun, pandangan batiniah kita. Maka oleh Syekh Nafis, ya, praktek ilmu hakikat ini harus sampai pada dzauq, pada rasa. Jangan sebatas pada ucapan, ya, hanya berkata-kata, ya, tapi tidak merasakan. Itu. Jadi tahqiq itu yaitu keyakinan yang dirasakan. Dan kasaf. Jadi dzauq dan kasaf. Kasaf itu apa? Kasaf itu ada dua makna. Kasaf bil ilmi, yaitu tersingkap dalam teori ilmu. Contoh tadi, gerak dan diam, ya, itu kita disuruh memandang kepada Allah. Nah, kalau kita paham kasaf bil ilmi, ya, kasaf bil ilmi itu menyingkap secara teori keilmuan. Contoh, gerak dan diam dipandang bersumber dari Allah. Caranya gimana? Yaitu tadi, seseorang bisa berkata, seseorang, ya, bisa diam, itu karena di dalam dirinya ada ruh, dan ruh ini yang menggerakkan seluruh, ya, anggota tubuh kita sehingga menjadi aktif. Kalau ruh kita diambil, niscaya mata tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi, ya, bahkan kita juga tidak bisa bergerak. Nah, ini namanya kasaf bil ilmi. Nah, setelah kita kasaf paham teoritiknya, ya, secara keilmuan, kemudian kasaf bidzauq bil ain, yaitu dengan dirasakan. Dengan dirasakan, pada saat kita merasakan, nah, ini kasafnya sudah, ya, naik dari bil ilmi, naik bil ain, dan naik bil haq. Ketika sampai pada bil haq, ini yang disebut dengan tahqiq. Gitu. Jadi kita sudah tidak ragu sedikit pun. Jadi kasaf ilmu ini penting untuk memahami secara rasional, secara akal. Dengan pemahaman secara akal tadi bisa dipahami, bisa diterima. Setelah itu kemudian dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu dirasakan secara dzauq, yaitu bil ain, yaitu dirasakan secara nyata, bil haq, yaitu dirasakan sampai tahqiq, sampai benar-benar tidak ada keraguan sedikit pun. Dan inilah yang bernama tauhidul af'al. Jadi martabat tauhidul af'al, ya, itu dipahami, diyakini, dan dipandang bahwa yang berbuat, ya, di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid af'al
itu sama saja kita memahami bahwa wayang ya, itu hanyalah wayang. Wayang bisa berbicara, bisa bergerak karena ada yang menggerakkan. Cerita hidup ya, tokoh dalam pewayangan juga sudah disetting oleh sang dalang. Maka ketika kita memahami tentang tauhidul af'al ya, tidak ada kita mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Analognya yaitu seperti wayang dan dalang. Makhluk hamba semua seperti wayang. Semua gerakannya ya karena digerakkan oleh sang dalang. Itu melalui apa gerakan yang ada pada makhluk, yaitu melalui adanya ruh yang ada pada diri hamba. Kalau ruhnya ada, ya semua akan bergerak sesuai kehendaknya. Ketika ruh diambil, maka hamba tidak bisa bergerak. Itu. Jadi kalau wayang itu di tangan sang dalang, ya dia baru bisa beraktivitas, bisa ngomong, bisa loncat, ya bisa punya cerita. Tapi ketika wayang ini diletakkan oleh sang dalang, ya dia tidak bisa apa-apa lagi. Gitu. Begitu juga hakikat ya hamba dan hakikat wujud alam semesta ini. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tahapan yang pertama. Jadi tahapan mengamalkan tauhid af'al tadi itu cukup praktis. Kita disuruh berlatih melihat dari hal-hal yang kecil, kemudian dipandang, dikembalikan kepada Allah. Catatannya tidak boleh untuk diucapkan. Itu. Selanjutnya, maka apabila sempurnalah bagimu yang demikian itu. Jadi kalau praktek tauhid af'al ini sudah dirasakan ya, dikit demi sedikit itu, mulai paham, ya, mulai tersingkap itu. Dan masuklah rahasia tauhid itu. Akhirnya dia merasakan rahasia-rahasia. Pada pandangmu dan penglihatanmu dan sekalian engkau segala anggotamu, maka berpindahlah engkau dengan isyarat gurumu, yaitu kepada tauhid sifat. Ya, jadi tauhid af'al tadi ya harus benar-benar dipraktekkan secara real, secara nyata gitu. Bagaimana prakteknya? Nah, tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan pandangmu dan penglihatanmu dan sekalian anggotamu, maka berpindahlah engkau dengan isyarat gurumu kepada tauhid sifat itu. Jadi kalau tauhid af'al kita sudah mulai bisa mempraktekkan ya secara bertahap, pelan-pelan, kemudian bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ya dengan isyarat gurumu, mulai pada praktek tauhid yang berikutnya, yaitu tauhidus sifat. Itu. Apa tauhidus sifat? Tauhidus sifat itu pendengaranmu dan penglihatanmu dan sekalian ya, tauhid sifat dan tauhid asma ya. Dan yaitu bahwa engkau pandang tiada yang hidup, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata, dan tiada yang kuasa, dan tiada yang tahu itu melainkan Allah Ta'ala jua.
Dan bersungguh-sungguhlah engkau pada yang demikian itu, hingga masuklah pandanganmu pada sekalian suku-sukumu, dan tahqiqlah olehmu yang demikian itu dengan tahqiq dzauqi dan kasfi dan syuhudi. Nah, maksud penjelasan di atas ya, saya ulang lagi. Yang pertama tauhid af'al, ya, mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah, sudah dijelaskan teorinya dan prakteknya. Kemudian yang kedua, naik pada praktek tauhidus sifat. Nah, tauhidus sifat tadi sudah dijelaskan, yaitu memandang ya sifat yang ada di dalam diri kita. Diri kita ini sebagai alam sogir, ya, mikrokosmos. Di dalam diri kita ini ada hayat hidup. Gitu. Kalau tidak ada hayat, ya otomatis tadi sudah dijelaskan seluruh pergerakan ya akan tidak ada, karena sumbernya ada hayat. Dan hayat sumbernya adalah ruh, dan ruh min amri Rabbi. Jadi pada saat kita merasakan ada hayat hidup, oh berarti di dalam diri kita ada ruh, gitu. Dan ketika ada ruh, maka organ tubuh kita akan aktif dan normal. Ketika ada ruh, kita hidup, ciri-ciri hidup, semua anggota tubuh badan kita ya bisa beraktivitas secara normal. Mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Semua itu sumbernya karena tadi hayat, dan hayat mengerucut karena ada ruh. Karena itu kita diajari supaya melatih diri kita untuk secara bertahap bisa mengembalikan sifat-sifat tadi yang ada di dalam diri kita. Contoh hayat tadi, hidup. Ini harus dipahami bahwa kita hidup la hayata illallah. Kita bisa hidup ini karena ada ruh. Karena ada ruh, maka kita bisa hidup. Yang menghidupkan ruh tidak ada lain ya hanya Allah. Itu. Jadi ketika kita merasakan hidup, ya berarti ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Ya, sehingga kita meyakini la hayata illallah, tidak ada hidup yang kecuali dengan anugerah Allah, yaitu melalui ruh itu. Setelah ada hidup di dalam diri kita kan ada ruh. Kemudian berikutnya apa yang kita rasakan? Pandangan mata. Di dalam diri kita ada unsur fisik, yaitu untuk melihat harus ada kornea mata. Kalau orang yang kornea matanya rusak, ya sulit untuk bisa melihat. Karena kornea mata itu normal, ya, kemudian ada ruh, maka mata ini bisa melihat. Nah, ketika mata kita bisa melihat, nah, secara ilmu tauhid mukasafah ini, pandanglah yang memberikan anugerah bisa melihat, yaitu Allah. Itu. Maka ketika mata kita melihat, hakikatnya tidak ada yang melihat ya kecuali atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya kalau ruh tidak ada, kita tidak hidup, dan mata sekalipun ada kornea tidak bisa melihat. Jadi akhirnya kita meyakini bahwa mata kita bisa melihat karena ada
anugerah ruh yang ada di dalam diri kita sehingga ada hayat hidup. Nah, ketika hidup maka kornea mata ya itu bisa normal, bisa berfungsi melihat objek yang ada di depannya. Nah, dengan kata lain bahwa orang bisa melihat tidak ada lain karena atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. La basara illallah, tidak ada yang bisa melihat ya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah basor melihat ya, turun la sam'a, pendengaran. Telinga kita bisa mendengar ya karena ada hidup, dan hidup ada ruh. Kalau ruh tidak ada maka tidak ada hidup. Kalau tidak ada hidup, telinga tidak berfungsi. Kita bisa melihat orang yang meninggal ya, keluarganya teriak nangis, tetap yang mati tidak bisa mendengarkan apa-apa. Kenapa? Karena sudah tidak ada ruh. Nah, pada saat kita bisa mendengar, karena di dalam diri kita ada ruh, maka harus dipandang hakikatnya ketika kita mendengar ya la sam'a illallah, tidak ada yang mendengar kecuali memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi la basara illallah, la sam'a illallah. Kemudian berikutnya, lisan kita bisa bicara. Ya karena apa? Ya karena ada hidup. Ya. Kemudian ada ruh. Kalau tidak ada, pasti tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, pada saat kita bisa bicara, ini berarti kita harus memandang, meyakini bahwa kita bisa bicara atas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La kalama illallah, tidak ya ada yang bisa bicara kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, ternyata bisa bicara pun ya atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita punya irodah, kehendak. Ya, setiap manusia punya kehendak. Pada saat kita muncul kehendak, contoh kehendak ingin ngaji, ya. Pada saat muncul kehendak ingin ngaji, ini juga harus dipandang. Kita ini sebagai wayang. Ketika kita muncul kehendak, kembalikan kehendak ini kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah paham la iradata illallah, tidak ada yang berkehendak kecuali ya dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur pada saat kita dikehendaki oleh Allah pada irodah yang baik, irodah yang terkait dengan ketaatan, irodah yang terkait dengan menambah keimanan. Ini karena kita bisa memandang kalau kita dikehendaki oleh Allah pada kebaikan, ya, maka kita harus yakini bahwa semua kebaikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau dia dikehendaki oleh Allah pada satu kemaksiatan, pada satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ketika kita paham ilmu ini, alangkah sedihnya. Maka kita bersyukur ternyata irodah kita ya dikehendaki oleh Allah pada irodah yang baik, irodah kepada ketaatan, irodah pada cinta ilmu, irodah kepada hal-hal yang terkait dengan menambah keimanan. Sehingga kita punya prinsip la iradata illallah, tidak ada kehendak yang ada di dalam diri kita kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau muncul kehendak yang buruk? Nah, kita harus sadar di dalam diri kita ada syaitan, ada iblis. Kalau muncul kehendak yang buruk, ya
posisi kita masih salik, harus disadari itu adalah tipu daya setan, tipu daya nafsu, maka harus dilawan. Kalau kita memahami kehendak, semua kehendak Allah, kemudian kita pada saat ditarik oleh setan, ditarik oleh iblis, ditarik oleh nafsu, kita ikutin, ini kan kehendak Allah juga, ini namanya salah kaprah. Kita tidak paham makom kita. Makom kita ini salik, ya, orang yang berjalan. Di dalam diri kita ini ada tantangan, ada hawa nafsu, ada setan. Pada saat setan ini membisikkan hal-hal yang negatif, tugas kita orang yang berilmu harus ditahan. Maunya nafsu itu ke utara. Kalau keinginan nafsu ke utara kita ikutin, kita akan semakin jauh dari Allah. Maka tugas kita menahan, tidak sekalipun itu berat. Ya, tugas seorang salik ini menahan. Jangan sampai dilos dengan dalih, semua kan kehendak Allah, rusak. Ya, kalau pemahamannya seperti itu. Ya, jadi kalau kita pada saat dikehendaki oleh Allah pada kebaikan, maka kembalikan, hakikatnya Allah lah yang berkehendak. Tapi pada saat ada bisikan negatif, ya, yang bersumber dari iblis, dari setan, dari hawa nafsu, tugas kita menahan. Karena wanahan nafsa anil hawa, kita ditugaskan ketika ada dorongan tarikan hawa nafsu harus dilawan, jangan diikutin, sebab dia akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang praktek, misalkan dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian setelah jatuh pada hawa nafsu dengan dalih ilmu, ini kan kehendak Allah juga, ini namanya salah praktek. Kalau dia seperti itu, maka dia akan tergulung oleh hawa nafsunya, akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, ya, setelah la iradata illallah, ya, kita menafikan bahwa semua kehendak yang ada dalam diri kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama kehendak-kehendak yang baik, ya. Kalau terkait dengan yang hawa nafsu, tugas kita mencegah. Kemudian selanjutnya kudroh, kuasa, ya, di dalam diri kita ada kuasa. Contoh, kita punya keinginan ngaji, tapi kalau nggak ada kudroh, ya, kakinya nggak sehat, badannya nggak sehat, semuanya nggak sehat, ya tentu tidak akan bisa melangkah sampai tempat pengajian. Pada saat kita bisa melangkah, bisa ibadah, bisa mengaji, kembalikan kudroh ini hakikatnya, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sirna, ya, keakuan kita, tidak merasa ini karena kehendak saya, tidak, kita kuasa ini karena kehebatan saya, tidak. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita paham ini, maka muncul prinsip dalam diri kita, yaitu la iradata illallah, tidak ada kehendak kecuali dari Allah, la qudrata illallah, tidak ada kuasa kecuali, ya, kuasa Allah, la sam'a, tidak mendengar illallah, la basara illallah, tidak melihat, la kalama illallah, sampai la hayata illallah. Itu akhirnya kita sirna, hilang keakuan diri kita, yang ada hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah praktek dari tauhid af'al dan tauhid sifat sebagaimana yang dijelaskan oleh mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari. Sekali lagi catatan penting, ya, bahwa semua yang dijelaskan secara teoritis tadi harus dipraktekkan secara zauq, yaitu dengan dirasakan.
lesannya diam, tidak boleh berkata, apalagi satohat, mengeluarkan kalimat-kalimat yang kontroversi, tidak boleh. Karena di sini dipesankan hanya dzauq, kasfih, dan suhudi. Dzauq itu dirasakan, dikembalikan kepada Allah, itu dirasakan, bukan diucapkan. Kemudian kasfi itu tadi sudah dijelaskan memiliki dua makna. Kasaf secara teori ilmu, paham, teori-teori yang la irodata illallah, la kudrata illallah, la basar illallah, ini kan teori. Kemudian kasfi yang bil ain, kita rasakan, iya ternyata ya tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Ini sudah bil ain sampai bil haq itu. Kemudian suhudi itu praktek mata hati, ya. Jadi setelah mata lahir memandang, kemudian dipraktekkan dengan suhudi. Suhudi itu apa? Yaitu praktek pandangan mata batin. Nah, sekali lagi dari 3 catatan ini, dzauqi, kasfi, suhudi, ya, ini merupakan praktek yang sifatnya dirasakan, ya, dirasakan, dinikmati, ya, bukan untuk diucapkan. Nah, praktek yang demikian ini tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu juga harus dia ngasih tahu orang lain, dan tidak perlu juga diupdate status. Karena praktek yang semacam ini adalah praktek yang sifatnya rahasia antara diri seorang hamba dengan Allah. Kalau diupdate di status, bahaya. Allah akan menurunkan ujian secara langsung. Dan ini sudah terbukti banyak para salik yang babak belur ketika dia tidak bisa menyembunyikan hal-hal yang sifatnya batin, kemudian didohirkan, akhirnya mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah sehingga dapat mengamalkan ilmu tauhid mukasyafah ini secara zauqi, kasfi, dan suhudi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian kitab Durrun Nafis membawa manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin.